Gatra juga menulis isu yang menarik ya, jadi Facebook ya. Jadi banyak karena isu rasisme gitu kan. Jadi ini kan banyak pengiklan nih. Ini media sosial yang sangat digandrungi orang sedunia ya. Siapa sih nggak punya Facebook? Sekarang lu akun Facebooknya apa dan sebagainya dan sebagainya di situ, dan karena di situ orang berkumpul secara virtual, secara digital di situ, naruhlah iklan-iklan itu. Tapi di situ konten-kontennya itu ada umpatan-umpatan rasisme dan itu mengganggu para pemilik ya yang beriklan di situ, dan mereka pada cabut. Ini kalau di mata Gatra akan seperti apa? Kan selama ini kan Facebook ini ya, medsos Facebook juga menjadi pesaing dari media-media konvensional ya, baik yang elektronik maupun cetak ya, atau yang bergerak digital dan sebagainya. Ini kan soal siapa yang berkunjung, siapa yang mengunggah dan sebagainya, dan ini apa sih harus peluang-peluang apa yang dimanfaatkan kalau memang banyak pengiklan lari dari Facebook begitu? Sebenarnya juga mereka bukan lari sebenarnya, intinya menunggu kebijakan Facebook untuk benar-benar tegas kepada orang-orang yang buat grup di situ, yang sering melakukan ujaran kebencian. Jadi lebih tidak grup-grup yang memang tidak punya rasa kemanusiaan atau tidak punya toleransi kepada orang yang berbeda dengannya. Ini kan sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh Mark Zuckerberg sebagai pemilik Facebook. Tapi karena memang kebijakan Facebook sendiri, dia merasa bahwa kebebasan bicara adalah segalanya, Tuhannya itu gitu. Jadi ketika orang ngomongin soal soal anti rasialisme, dia mendukung soal supremasi salah satu golongan, itu kan juga sebenarnya bukan kebebasan tapi sebuah ketidakpasan gitu, bahwa manusia seharusnya diciptakan sama. Nah, ini seharusnya yang bukan soal kebebasan berbicara, ini soal pemikiran ya. Soal pemikiran bahwa bahwa itu menyalahi kebebasan bicara karena orang menganggap dia lebih hebat dari yang lain. Nah, ini yang seharusnya dianggap Facebook sebagai sebuah kesalahan dan harusnya dihapus dari halaman Facebook. Tapi ini Mark Zuckerberg sebagai pemilik dan pendiri juga kayaknya kekeh dengan soal kebebasan itu. Nah, ini yang sebenarnya diprotes oleh teman-teman pemilik korporasi besar yang menganggap bahwa Facebook sebagai sarangnya pembuat ujaran kebencian. Nah, oke, mungkin sekarang orang berpikir kenapa enggak, dulu banyak orang yang menganggap orang untuk tidak menginstal Facebook, tidak ini, tapi itu enggak berdampak. Nah, sekarang yang paling berdampak mungkin sekarang adalah korporasi-korporasi yang tidak makan iklan, tidak masang iklan lagi kembali di Facebook. Apakah ini kesempatan bagi media massa untuk melakukan itu? Nah, sebenarnya media massa yang harus utama sebenarnya punya kesempatan itu menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar bukan tempat untuk ini. Dia memberikan kesempatan bagi kebebasan berbicara dan melarang soal soal kebencian kepada yang lain atau mungkin supremasi dan sebagainya. Ini yang seharusnya ditangkap pemilik media mainstream, pengelola media mainstream, bahwa mereka secara tradisional sudah melakukan itu sejak lama. Tapi sekarang orang karena soal banyaknya orang melihat, banyaknya interaksi orang di Facebook, melihatnya dari situ. Nah, seharusnya ini juga jadi titik tolak untuk kita menyatakan bahwa pemilik media, bahwa media massa adalah tempat bagi Anda semua untuk memberikan pemikiran bebas, tapi juga untuk beriklan, tapi bukan tempat untuk soal supremasi dan sebagainya. Sosial media juga belum tentu tempat yang tepat untuk mengkampanyekan misi-misi perusahaan yang memang soal kebebasan, soal mendukung kebebasan, soal kebersamaan, kemudian juga kesamaan hak. Ini seharusnya juga harus dilakukan kampanye seperti itu. Nah, soal Facebook ini juga karena kita yakin juga ini hanya sementara. Maksudnya kalau Facebook tetap melakukan itu, karena apa? Kalau dari kita tulisan kita ini, pemasang iklan Facebook itu hanya perusahaan-perusahaan menengah yang paling banyak, jadi tidak akan berpengaruh juga. Tapi inti dari sosial media, dari perusahaan media nanti mungkin bisa lebih banyak merayu perusahaan besar untuk mereka kembali ke perusahaan-perusahaan mainstream. Oke, ini kan persoalan intinya kan ini kan soal kebebasan berpendapat ya. Ini diwadahi oleh yang namanya hak asasi manusia. Kemudian di satu sisi
umat manusia itu mau dibawa kemana kalau akhirnya yang dibawa itu adanya kehancuran lewat ucapan atau pernyataan ya, dengan bersembunyi di balik kebebasan berpendapat itu. Nah, kedepannya ini kalau misalnya Facebook itu sebagai ruang ya, sebagai ruang media sosial global itu apakah ini akan ada perubahan gitu. Ini yang penting karena kalau Facebook itu sendiri melakukan kebijakan yang berbeda gitu kan, dia bersikeras untuk menghilangkan atau tidak menayangkan ungkapan-ungkapan yang cenderung melawan hakikat kodrati manusia sendiri ya, itu akan berdampak secara luas begitu loh. Itu seperti apa sih kebijakan redaksional dari Gatra sendiri soal terkait dengan media sosial menjadi ajang untuk berbicara sebebas mungkin, tapi dia juga mengorbankan yang lebih besar begitu loh. Ya intinya itu bahwa media sosial sebagai sebuah tempat untuk tapi bicara seluas-luasnya ya itu sudah jadi titik jalur jalan hidupnya, karena di sana orang silahkan mau ngomong apa, mau soal Mark Zuckerberg mungkin benar dia soal kebebasan bicara, tapi mungkin harus kembali ke media-media yang terkontrol, yang memang punya tanggung jawab publik. Sosial media tidak punya tanggung jawab ke publik untuk menyiarkan hal-hal yang soal kebencian tadi, karena dia berdasarkan siapapun ngomong boleh. Media mainstream, media massa, pers khususnya itu punya tanggung jawab ke publik untuk lebih mengutamakan soal itu, tanggung jawab bahwa kebersamaan, menyuarakan ketidakadilan dan bertanggung jawab. Tidak semua orang boleh ngomong di media massa gitu, apalagi yang mengungkapkan soal kebencian. Nah ini yang salah satu wadah keunggulan media massa arus utama untuk mengkampanyekan dirinya sebenarnya, bahwa sosial media mungkin tempat yang salah untuk beriklan gitu, gitu. Kalau Anda punya misi tertentu soal kemanusiaan, silahkan ke media massa mainstream, karena mereka punya tanggung jawab, mereka juga sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan misi perusahaan-perusahaan besar ini. Makanya oke lah, sosial media mungkin akan hidup karena dia tidak akan mengubah kebijakannya. Tapi kalau media massa mungkin karena punya andil kepada kepada kemunasian tadi dan menjaga agar tidak terjadi soal kebencian, ujaran kebencian, karena media massa kan ada sensor gitu, dan itu dibolehkan karena selama ini itulah tanggung jawab media. Tujuan media itu untuk menyuarakan ketidakadilan dan tidak mendukung orang-orang yang merasa lebih baik. Itu kan sebenarnya itu. Berbeda dengan sosial media yang sekarang. Jadi memang ini ini media sosial, ini industri jurnalisme ya. Nah ini berbeda sama sekali, yang ini tanpa filter, yang ini dengan independensi, dengan filter, dan tanggung jawabnya. Ini mungkin ada beberapa kelemahan dan sebagainya, tapi ini selalu membangun untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ada mekanismenya untuk selalu dia menjadi lebih baik. Sedangkan ini media sosial tanpa filter, ini yang akan membahayakan nasib manusia ke depan begitu lah. Pemirsa Gatra TV, itu topik-topik yang menarik, tapi kalau pemirsa ingin lebih melihat isu-isu dalam tulisannya yang lebih tajam, analitik, investigatif, itu bisa dibaca di edisi Gatra pekan ini tentang prank kocok ulang kabinet ya, kocok ulang kabinet. Ini menarik, dari situ ada juga nama-nama orang-orang terkenal yang duduk di BUMN, itu kita ada listnya juga, ada nama-namanya, tapi juga tadi yang menyalahi aturan itu peraturan di BUMN sendiri. Kemudian yang terkait dengan Facebook dan banyak isu-isu di edisi ini. Demikian pemirsa Gatra TV, bincang-bincang saya dalam Gatra Insight dengan Pimret Gatra Majalah Bapak Mukhlison. Kita jumpa lagi dalam edisi Gatra berikutnya dalam isu-isu dan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.